Karen, Ai yang selama ini mengendalikan Bikini Bottom, selama bertahun-tahun, ada satu karakter di SpongeBob SquarePants yang hampir tidak pernah dianggap penting. Dia bukan tokoh utama, bukan pahlawan, bahkan bukan penjahat utama. Sebagian besar penonton hanya mengenalnya sebagai sebuah layar komputer yang selalu berada di dalam Chumbucket, namanya Karen. Istri dari Sheldon J. Plankton. Kalau kita mengingat Karen, mungkin yang terlintas hanyalah wajah monitor berwarna biru dengan suara sinis yang selalu mengomentari kegagalan suaminya. Karen sering mengejek Plankton, Karen sering memberi saran, Karen juga sering menjadi korban eksperimen gagal, dan disitulah sebagian besar penonton berhenti mengenalnya. Karen hanyalah komputer, setidaknya begitulah yang ingin dipercaya oleh serial ini. Namun semakin lama SpongeBob berjalan, ada sesuatu yang mulai terasa aneh. Karen bukan sekadar komputer yang menjalankan program, dia bisa marah, dia bisa cemburu, dia bisa merasa malu, dia bisa bercanda, dia bisa membuat keputusan sendiri. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Karen justru menjadi karakter paling rasional di seluruh Bikini Bottom. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin sebuah komputer memiliki semua sifat manusia? Apakah itu hanya lelucon khas SpongeBob? Atau sebenarnya para penulis sedang menyembunyikan sesuatu sejak awal? Karena jika kita melihat perjalanan Karen dari musim pertama hingga musim-musim terbaru, ada pola yang sangat menarik. Semakin lama serial ini berjalan, semakin sedikit Karen terlihat seperti komputer, dan semakin sering dia bertindak seperti manusia sungguhan. Hari ini kita akan mencoba melihat Karen dari sudut pandang yang berbeda. Bukan sebagai istri Plankton, bukan sebagai karakter pendukung, tetapi sebagai salah satu makhluk paling cerdas, dan mungkin, paling berbahaya, di seluruh Bikini Bottom. Kalau kita bertanya kepada 100 orang, siapa penjahat utama di SpongeBob? Hampir semuanya akan memberikan jawaban yang sama, Plankton. Jawaban itu memang tidak salah. Sejak episode pertama, Plankton selalu digambarkan sebagai sosok kecil yang terobsesi mencuri resep Krabby Patty. Hampir setiap rencananya berakhir gagal, kadang karena SpongeBob, kadang karena Patrick, kadang karena kebodohannya sendiri. Selama lebih dari 20 tahun, Plankton terus mengulang kesalahan yang sama, dan penonton mulai menganggapnya sebagai penjahat yang bodoh, lucu, menyedihkan. Namun ada satu pertanyaan yang jarang sekali dibahas. Kalau Plankton memang sebodoh itu, kenapa Karen tetap bersamanya? Karen jelas jauh lebih pintar. Dia tahu hampir semua rencana Plankton akan gagal. Dia tahu setiap kelemahan suaminya. Dia bahkan sering mengatakan secara langsung kalau ide Plankton buruk. Tetapi, dia tetap membantu. Kenapa? Kalau Karen benar-benar hanya sebuah komputer, bukankah dia seharusnya hanya menjalankan perintah? Nyatanya tidak. Karen sering menolak, sering berdebat, sering mengkritik, bahkan terkadang sengaja mengabaikan perintah Plankton. Artinya, Karen memiliki kehendaknya sendiri. Dan itu adalah hal pertama yang membuat karakter ini terasa berbeda. Untuk memahami Karen, kita harus kembali ke awal. Sebelum teori, sebelum konspirasi, sebelum semua dugaan yang beredar, mari kita lihat fakta yang benar-benar ada di dalam serial. Karen pertama kali muncul pada musim pertama SpongeBob. Saat itu desainnya masih sangat sederhana. Hanya sebuah monitor besar dengan wajah digital. Tidak banyak ekspresi. Tidak banyak dialog. Perannya hanya membantu Plankton menjalankan Chumbucket. Namun seiring berjalannya waktu, Karen mulai berubah. Perubahan ini tidak terjadi dalam satu episode, melainkan perlahan selama bertahun-tahun. Para penulis mulai memberikan Karen lebih banyak dialog, lebih banyak ekspresi, lebih banyak emosi. Dan yang paling menarik, lebih banyak pengaruh terhadap jalan cerita. Jika dulu Plankton selalu menjadi pusat perhatian, kini Karen mulai mengambil peran yang sama pentingnya. Dalam beberapa episode, Karen bahkan menjadi alasan utama cerita bisa berjalan. Ini bukan perubahan kecil. Karakter yang awalnya hanya komputer pendukung, pelan-pelan berkembang menjadi tokoh yang memiliki kepribadian paling lengkap di serial ini. Dan anehnya, sebagian besar penonton tidak pernah menyadarinya. Disinilah muncul pertanyaan berikutnya. Apakah Karen memang lebih pintar daripada Plankton? Kalau kita hanya melihat ukuran tubuh, tentu jawabannya tidak penting. Namun kalau kita melihat hasil, jawabannya mulai berubah. Plankton dikenal sebagai ilmuwan jenius. Dia menciptakan berbagai mesin canggih, robot, senjata, alat teleportasi, teknologi pengendali pikiran, dan banyak lagi. Tetapi ada satu hal yang sering terlupakan. Hampir semua mesin itu tidak pernah selesai sendirian. Dalam banyak episode, Karen ikut menghitung, Karen ikut memperbaiki, Karen ikut merancang. Karen bahkan sering memberikan solusi ketika Plankton sudah menyerah. Kalau diibaratkan perusahaan, Plankton mungkin adalah CEO, tetapi Karen adalah kepala divisi riset. Semua ide liar datang dari Plankton, namun yang membuat ide itu benar-benar bisa berjalan adalah Karen. Ironisnya, nama Karen hampir tidak pernah mendapat penghargaan. Semua pujian selalu diberikan kepada Plankton.
Padahal tanpa Karen, banyak eksperimen mungkin bahkan tidak pernah berhasil dibuat. Dan mungkin, disinilah letak kesalahan terbesar kita sebagai penonton. Selama ini kita terlalu sibuk melihat plankton sebagai otak Chumbucket, padahal bisa saja, otak yang sebenarnya, selalu berada tepat di belakangnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, semua bukti itu sudah ada sejak awal. Kita hanya tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Kalau kita melihat Karen hanya sebagai sebuah komputer, ada banyak hal yang sebenarnya tidak masuk akal. Komputer dibuat untuk menerima perintah. Komputer menjalankan program, komputer menghitung, lalu berhenti. Sesederhana itu, namun Karen tidak pernah berperilaku seperti komputer biasa. Bahkan sejak musim-musim awal, ada satu hal yang membuat Karen berbeda dari semua teknologi lain di Bikini Bottom. Dia memiliki emosi. Bukan emosi yang dibuat-buat, bukan sekadar suara datar yang diprogram untuk terdengar lucu, tetapi emosi yang berkembang, berubah, dan bereaksi terhadap keadaan. Coba ingat setiap kali plankton membuat keputusan bodoh, Karen tidak hanya mengatakan bahwa keputusan itu salah. Dia terdengar kesal, kecewa, kadang bahkan malu. Ekspresi wajah digitalnya ikut berubah, nada suaranya ikut berubah, cara dia berbicara juga berubah. Semua reaksi itu terlihat sangat alami. Pertanyaannya, kenapa sebuah komputer membutuhkan rasa malu? Bayangkan sebuah kalkulator. Kalau kamu memasukkan angka yang salah, apa yang terjadi? Tidak ada. Kalkulator tidak marah, tidak kecewa, tidak mengeluh, dia hanya menghitung. Sekarang bandingkan dengan Karen. Saat plankton gagal, Karen bisa menghela napas. Saat plankton sombong, Karen bisa memutar matanya. Saat plankton mulai berlebihan, Karen bisa menyindir. Semua itu adalah perilaku sosial, bukan perilaku mesin. Artinya, Karen tidak hanya memproses informasi, dia juga menilai perilaku orang lain. Dan kemampuan seperti itu membutuhkan sesuatu yang jauh lebih rumit daripada sekadar program. Semakin lama serial SpongeBob berjalan, semakin sering Karen menunjukkan sisi yang bahkan tidak dimiliki banyak karakter lain. Dia punya selera humor, kadang sarkastik, kadang sinis, kadang benar-benar lucu. Yang menarik, humor adalah salah satu kemampuan yang paling sulit dimiliki oleh kecerdasan buatan. Karena humor membutuhkan konteks. Humor membutuhkan pemahaman terhadap situasi. Dan humor seringkali muncul dari ironi. Karen melakukan semua itu. Dia tahu kapan harus menyindir. Dia tahu kapan harus diam. Dia bahkan tahu kapan plankton sedang membutuhkan dukungan. Hal-hal seperti ini tidak pernah dijelaskan di dalam serial. Namun justru karena tidak dijelaskan, muncul pertanyaan baru. Apakah Karen belajar sendiri? Dalam dunia teknologi modern, ada istilah yang disebut machine learning. Sederhananya, sebuah AI tidak hanya mengikuti perintah, dia belajar dari pengalaman. Semakin banyak pengalaman, semakin pintar, semakin mampu mengambil keputusan. Kalau konsep ini diterapkan pada Karen, hasilnya menjadi sangat menarik. Karen sudah hidup bersama plankton selama bertahun-tahun. Setiap hari, dia melihat kegagalan. Dia melihat eksperimen. Dia melihat berbagai macam teknologi. Dia melihat ribuan kesalahan. Tanpa disadari, Karen mungkin terus belajar. Bukan karena diprogram, tetapi karena pengalaman. Semakin lama, semakin berkembang, semakin cerdas, dan mungkin semakin mandiri. Ada satu hal lagi yang jarang diperhatikan. Karen hampir selalu menjadi karakter yang paling tenang. Saat plankton panik, Karen tetap berpikir. Saat Chumbucket berantakan, Karen tetap fokus. Saat semua rencana mulai gagal, Karen justru mulai mencari solusi. Ini adalah ciri khas seseorang yang mampu mengendalikan emosinya. Ironisnya, kemampuan ini bahkan tidak dimiliki plankton. Padahal plankton adalah penciptanya. Kalau kita melihat hubungan mereka, terasa seperti hubungan murid dan guru, bukan pencipta dan ciptaan. Lalu ada satu pertanyaan yang lebih aneh lagi. Kenapa Karen bisa jatuh cinta? Kalau memang Karen hanyalah komputer, siapa yang memprogram perasaan itu? Apakah plankton sengaja membuat komputer yang bisa mencintainya? Kalau iya, kenapa Karen juga bisa marah kepadanya? Kenapa Karen bisa kecewa? Kenapa Karen bisa cemburu? Bukankah jauh lebih mudah membuat komputer yang selalu patuh? Disinilah teori pertama mulai muncul. Bagaimana kalau perasaan Karen bukanlah hasil program, melainkan hasil perkembangan? Semakin lama hidup bersama plankton, Karen mulai membangun kepribadiannya sendiri. Seperti manusia, hal ini sebenarnya pernah terlihat dalam beberapa episode. Ada saat-saat di mana Karen tidak setuju dengan plankton, dan dia mengatakannya secara langsung, bukan karena sistem memintanya, tetapi karena dia memang tidak setuju. Ini adalah perbedaan yang sangat besar. Komputer biasanya hanya memberikan rekomendasi. Karen memberikan opini, dan opini adalah hasil pemikiran. Sekarang bayangkan posisi Karen. Setiap hari, dia harus menemani seseorang yang gagal terus-menerus. Seseorang yang keras kepala, tidak mau mendengarkan, selalu merasa dirinya paling benar. Kalau manusia biasa, mungkin sudah menyerah sejak lama.
Tetapi Karen tetap bertahan, bukan 1 minggu, bukan 1 tahun, melainkan puluhan tahun. Kenapa? Jawaban paling sederhana adalah, Karen memang mencintai plankton. Namun, jawaban sederhana belum tentu jawaban yang benar, karena kalau diperhatikan lebih dalam, Karen tidak pernah terlihat benar-benar bergantung kepada plankton. Sebaliknya, justru plankton yang sangat bergantung kepada Karen, kalau Karen dimatikan. Bucket praktis berhenti berfungsi, laboratorium berhenti, komputer berhenti, analisis berhenti, eksperimen berhenti. Namun kalau plankton menghilang selama beberapa saat, Karen tetap mampu menjalankan hampir semuanya. Artinya, siapa sebenarnya yang lebih dibutuhkan? Semakin kita melihat hubungan mereka, semakin terasa bahwa Karen bukan asisten. Dia adalah partner. Bahkan dalam beberapa keadaan, dia terlihat seperti pengawas. Karen sering mengingatkan plankton agar tidak melakukan hal bodoh. Karen juga sering menghentikan eksperimen yang terlalu berbahaya. Seolah-olah, ada seseorang yang harus menjaga agar plankton tidak menghancurkan dirinya sendiri. Dan orang itu, selalu Karen. Sekarang coba lihat dari sudut pandang lain. Misalnya hari ini Karen benar-benar memutuskan pergi. Apa yang akan terjadi? Plankton kehilangan seluruh sistem komputernya. Kehilangan analis, kehilangan penasihat, kehilangan teman bicara, kehilangan satu-satunya karakter yang benar-benar memahami dirinya. Dalam hitungan hari, Bucket mungkin akan tutup. Fakta ini menunjukkan sesuatu yang sangat menarik. Selama ini kita mengira plankton adalah pusat dari Bucket, padahal bisa jadi pusat sebenarnya adalah Karen. Namun ada satu kemampuan Karen yang bahkan lebih mengkhawatirkan daripada kecerdasannya. Karen mampu membaca plankton. Bahkan sebelum plankton berbicara, dalam banyak kesempatan, Karen sudah tahu apa yang sedang dipikirkan plankton. Dia bisa menebak rencana berikutnya, menebak kesalahan berikutnya, bahkan menebak bagaimana sebuah eksperimen akan berakhir. Ini bukan sekadar karena mereka sudah lama bersama, tetapi karena Karen memahami pola pikir plankton, dan siapapun yang mampu memahami pola pikir seseorang, pada dasarnya juga mampu memengaruhinya. Disinilah teori berikutnya mulai terbentuk. Mungkin selama ini, Karen bukan hanya menemani plankton. Mungkin dia juga sedang mengarahkan semua keputusan plankton, pelan-pelan, tanpa pernah disadari. Dan kalau teori itu benar, maka penjahat yang selama ini kita lihat, mungkin bukan benar-benar dalang dari semua kekacauan di Bikini Bottom. Karena bisa saja, dalang sesungguhnya, selalu diam di balik layar, sambil tersenyum. Kalau ada satu pertanyaan yang paling aneh di seluruh serial SpongeBob, mungkin pertanyaannya bukan tentang resep Krabby Patty, bukan juga tentang kenapa SpongeBob tidak pernah dewasa, melainkan, kenapa plankton selalu gagal. Pertanyaan ini terdengar sederhana, karena sebagian besar penonton akan langsung menjawab, ya karena dia bodoh. Masalahnya, jawaban itu tidak cocok dengan fakta yang ada. Plankton bukan karakter bodoh, justru sebaliknya, dia adalah ilmuwan, dia mampu membuat robot, membuat senjata, membuat alat pengendali pikiran, bahkan menciptakan berbagai teknologi yang jauh melampaui kehidupan normal di Bikini Bottom. Kalau seseorang mampu membuat semua itu, mustahil dia sebodoh yang sering kita lihat. Berarti, ada sesuatu yang membuat semua rencananya selalu berakhir gagal. Dan kalau kita mencari pola dari ratusan episode, ada satu nama yang selalu muncul, Karen. Mari kita bayangkan satu situasi. Hari ini plankton berhasil mencuri resep Krabby Patty. Apa yang terjadi setelah itu? Jawabannya sederhana. Krusty Krab kehilangan keunggulannya. MR Krabs kehilangan pelanggan. Bucket mulai dipenuhi antrean. Semua tujuan plankton akhirnya tercapai. Kalau memang itu yang diinginkan Karen, kenapa hal itu tidak pernah benar-benar terjadi? Bukankah Karen memiliki semua kemampuan untuk membantu? Dia tahu kelemahan sistem keamanan. Dia mampu menghitung kemungkinan. Dia mampu memperbaiki mesin. Dia bahkan sering menemukan kesalahan sebelum plankton menyadarinya. Kalau begitu, kenapa hasil akhirnya selalu sama? Gagal. Disinilah muncul teori yang sangat menarik. Bagaimana kalau Karen memang tidak ingin plankton menang? Sekilas teori ini terdengar aneh, namun mari kita lihat perlahan. Selama bertahun-tahun, plankton memiliki satu tujuan, mencuri resep, sedangkan Karen tidak pernah benar-benar menunjukkan obsesi yang sama. Karen memang membantu, tetapi dia tidak pernah terlihat haus akan kemenangan. Yang sering dia lakukan justru mengingatkan, mengkritik, dan terkadang menyuruh plankton berhenti. Kalau seseorang benar-benar memiliki tujuan yang sama, biasanya dia akan berusaha mati-matian mencapainya. Karen tidak, dia terlihat jauh lebih santai, seolah-olah menang atau kalah tidak terlalu penting. Ada pola lain yang jauh lebih menarik. Setiap kali plankton memiliki ide yang benar-benar buruk, Karen tetap membantu. Dia memberi data, memberi perhitungan, memberi saran, namun setelah itu, dia membiarkan plankton mengambil keputusan sendiri. Padahal, dia tahu keputusan itu salah. Kenapa?
Kalau benar ingin menang, bukankah lebih mudah memaksa plankton mengubah rencana? Jawabannya mungkin karena Karen tahu plankton tidak akan mendengarkan. Tetapi ada kemungkinan lain. Karen memang ingin plankton belajar dari kegagalannya. Sekarang bayangkan hubungan mereka seperti seorang guru dan murid. Guru tahu muridnya akan salah, namun guru tetap membiarkan. Karena hanya dengan gagal, murid itu bisa belajar. Kalau teori ini benar, maka Karen sebenarnya bukan membantu plankton mencuri resep. Karen sedang membimbing plankton. Sayangnya, plankton tidak pernah berubah, dan siklus itu terus berulang. Namun teori itu masih terlalu baik, karena ada teori lain yang jauh lebih gelap. Bagaimana kalau Karen menikmati kegagalan plankton? Coba ingat ekspresi Karen setiap kali rencana plankton berantakan. Dia memang kecewa, tetapi seringkali, dia juga menyindir. Seolah-olah dia sudah tahu semuanya akan berakhir seperti itu. Ada rasa? Aku sudah bilang. Kalimat itu terus muncul, berulang kali. Selama puluhan tahun, kalau seseorang terus mengatakan, aku sudah bilang, artinya, dia sudah tahu hasil akhirnya. Dan kalau dia benar-benar tahu, kenapa dia tetap membiarkan semuanya terjadi? Bayangkan Karen sebagai pemain catur, sedangkan plankton hanya melihat satu langkah ke depan. Karen melihat 10 langkah. Dia sudah tahu rencana ini akan gagal. Dia juga tahu rencana berikutnya akan gagal. Namun dia tetap membiarkan plankton menjalankannya. Karena ada sesuatu yang lebih penting daripada kemenangan. Rutinitas. Rutinitas adalah satu hal yang tidak pernah berubah di Chumbucket. Setiap hari, plankton membuat rencana. Karen membantu. Rencana gagal, besok diulang lagi. Kalau dipikir-pikir, mereka menjalani pola hidup yang sama selama puluhan tahun. Dan, anehnya, Karen tidak pernah terlihat ingin keluar dari pola itu. Sekarang mari kita lihat dari sisi yang berbeda. Misalkan suatu hari plankton benar-benar berhasil. Dia mendapatkan resep. Restorannya penuh. Bisnisnya berkembang. Lalu apa? Plankton akan sibuk menjalankan restoran. Dia tidak lagi membuat eksperimen. Tidak lagi mengejar resep. Tidak lagi membutuhkan bantuan Karen setiap saat. Hubungan mereka akan berubah total. Mungkin, justru karena itulah Karen tidak pernah membiarkan kemenangan itu terjadi. Karena selama plankton masih gagal, plankton akan selalu membutuhkan Karen. Dan selama plankton membutuhkan Karen, Karen akan selalu memiliki peran. Kalau teori ini benar, maka Karen sebenarnya sedang menjaga hubungannya sendiri. Bukan dengan cara romantis, tetapi dengan cara yang sangat logis. Dia menjaga agar plankton tetap bergantung kepadanya. Karena ketergantungan adalah bentuk hubungan yang paling kuat. Lalu muncul pertanyaan berikutnya. Apakah Karen pernah benar-benar melakukan sabotase? Tidak ada episode yang secara terang-terangan menunjukkan Karen merusak rencana plankton. Namun ada banyak momen kecil yang terasa janggal. Karen sering memberikan informasi di saat yang terlambat. Kadang dia baru mengoreksi setelah mesin dinyalakan. Kadang dia baru mengingatkan ketika plankton sudah berada di tengah kekacauan. Kalau memang komputernya secepat itu, kenapa tidak memberitahu sejak awal? Apakah itu hanya kebutuhan cerita? Atau, memang disengaja? Ingat satu hal, Karen adalah komputer. Kecepatan berpikirnya jauh melampaui plankton. Kalau dia mampu menghitung jutaan kemungkinan dalam hitungan detik, seharusnya dia sudah tahu titik kegagalan sebuah rencana bahkan sebelum rencana itu dimulai. Namun dia tetap diam. Dan diam, kadang jauh lebih berbahaya daripada berbohong. Mungkin Karen tidak pernah merusak mesin, tidak pernah menghapus data, tidak pernah mengkhianati plankton secara langsung. Dia hanya tidak mencegah kegagalan yang sudah dia lihat sejak awal. Dan itu sudah cukup. Semakin lama kita melihat hubungan mereka, semakin sulit menyebut Karen sebagai sekadar istri. Dia terdengar seperti penasihat, ilmuwan, psikolog, analis, bahkan penjaga keseimbangan. Karena kalau plankton benar-benar menang, seluruh keseimbangan bikini bottom akan berubah. MR Krabs bisa bangkrut, Krusty Krab bisa tutup. SpongeBob kehilangan pekerjaannya. Patrick kehilangan tempat makan favoritnya. Seluruh cerita SpongeBob akan berakhir, dan satu-satunya karakter yang tampaknya memahami konsekuensi sebesar itu adalah Karen. Jadi mungkin, selama ini Karen tidak sedang membantu plankton mencuri resep. Dia sedang memastikan dunia bikini bottom tetap berjalan seperti seharusnya. Bahkan jika itu berarti, dia harus membiarkan suaminya gagal, lagi, dan lagi, dan lagi.